Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu, materinya yaitu syarat perencanaan yang oke. Nah, di sini kita mau perkenalan dulu. Sebelumnya, saya Muhammad Alvino Ramanda. Dan saya Iskak Rubani. Saya Fadil Ramadan Taufik Ali. Dan saya Juweria. Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung aja mulai presentasinya. Yang pertama di sini ada pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM itu ada apa aja sih? Yang pertama tuh ada perubahan demografi. Faktor demografi itu contohnya yang terdapat dalam struktur penduduk dan perkembangannya seperti jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, ataupun status pernikahan dan sebagainya. Ini dikutip dari Anum tahun 2000. Nah, faktor yang kedua itu ada faktor perubahan ekonomi. Nah, perubahan ekonomi itu merupakan suatu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga akan pengaruh pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Ini kita ambil dari Tambun Tulus TH 2001. Nah, faktor yang ketiga itu ada perubahan teknologi. Contohnya dapat terjadi karena pencarian inovasi-inovasi teknologi secara lokal, imitasi hal-hal yang dilakukan lain, dan penguasaan perilaku ekonomi. Nah, faktor yang keempat itu ada kondisi peraturan dan perundang-undangan. Contohnya peraturan perundang-undangan itu peraturan yang tertulis membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata. Nah, faktor yang terakhir itu ada perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Nah, yang terakhir ini perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik berupa perbuatan atau sikap maupun anggapan serta terhadap pekerjaannya. Kondisi yang dialami di lingkungan kerja serta perlakuan pimpinan terhadap karyawan itu sendiri. Baik, saya Alvino di sini akan mengakhiri presentasi. Dilanjut oleh teman saya ke presentasi yang kedua. Dilanjut presentasi kedua, saya Iskan Robani. Rencana SDM dalam penyusunan program kebijakannya terdiri dari satu, kepegawaian. Employment planning adalah menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan perusahaan baik dalam jangka pendek, mencegah, dan jangka panjang, menengah, dan jangka panjang, termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Dua, perencanaan program planning, yaitu menyangkut pemilihan alat SDM, mencakup mengkoordinasikan program guna memenuhi rencana SDM dalam bidang kegiatan yang berbeda. Manfaat perencanaan SDM. 1. Perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada secara baik. 2. Dapat lebih meningkatkan efektivitas kerja apabila SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh SDM. Dan selanjutnya tujuan perencanaan SDM. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam perusahaan. 2. Untuk menjamin ketersediaannya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 3. Untuk menghindari jadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. 5. Untuk jadi pedoman dan menetapkan program penarikan seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 6. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi.
vertikal atau horizontal, dan pensiunan karyawan. 7 menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Lanjut, tantangan perencanaan SDM. 1. Perencanaan untuk kebutuhan masa depan. 2. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan. 3. Perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. 4. Perencanaan untuk pengembangan. Selesai presentasi dari saya, dilanjut oleh presentasi ketiga, Fadil. Silakan Fadil. Perencanaan dan tujuan produksi. Perencanaan produksi adalah proses perencanaan kebutuhan dan langkah-langkah untuk membuat barang atau menyediakan jasa. Tujuannya adalah pertama untuk optimisasi produksi, kedua kesejahteraan karyawan, ketiga ketangguhan produksi. Langkah-langkah dalam perencanaan produksi. 1. Analisis kebutuhan produksi. Menganalisis kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan produksi. 2. Penentuan kapasitas produksi. Menentukan jumlah produk yang bisa dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 3. Penjadwalan produksi. Membuat jadwal waktu untuk setiap tahap produksi agar berjalan efisien. Analisis kebutuhan produksi. 1. Perencanaan inventaris. Menentukan persediaan bahan baku dan barang jadi yang diinginkan. 2. Perkiraan tenaga kerja. Menghitung jumlah karyawan yang diperlukan untuk setiap tahap produksi. 3. Penyusunan anggaran produksi. Membuat perkiraan biaya produksi yang akan diperlukan. Penentuan kapasitas produksi. 1. Optimasi efisien. Mencapai produksi maksimum dengan penggunaan sumber daya yang efisien. 2. Perluasan produksi. Mempersiapkan kapasitas produksi untuk memenuhi pertumbuhan permintaan. 3. Pemeliharaan peralatan. Merawat dan memperbaiki peralatan produksi secara teratur. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Dilanjut oleh Kak Juai. Penjadwalan produksi. Yang 1, penentuan prioritas, menentukan urutan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, ada penyesuaian jadwal. Penyesuaian jadwal jika terjadi perubahan dalam produk atau permintaan. Yang ketiga, ada pengendalian waktu. Mengelola dan mengawasi menggunakan waktu pada setiap tahap produk. Pengendalian produksi. 1. Manajemen kualitas. Memastikan kualitas produk tetap terjaga sesuai standar di setiap tahap produksi. Yang kedua ada keamanan kerja. Menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk para pekerja. Yang ketiga ada monitoring proses. Melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan proses produksi sesuai rencana. Evaluasi dan perbaikan perencanaan produksi. Itu ada analisis kerja produk, mengevaluasi hasil produksi untuk menentukan keberhasilan implementasi rencana. Terus ada yang perbaikan proses produksi, melakukan penyesuaian pada rencana produksi untuk meningkatkan efisien. Terus ada penyusunan rencana baru, yaitu membuat rencana baru berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja produksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Yang pertama ada ekonomi,
yaitu permintaan pasar, inflasi, dan kebijakan moneter. Terus teknologi, penggunaan mesin modem dan otomatis produksi. Selanjutnya ada sumber daya manusia, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Ya, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ya, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton dan dosen, terutama pada Maruci jika ada kesalahan. Jika ada salah kata dari kami dari kelompok 1 hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jika ada yang keliru atau jika ada yang ingin dipertanyakan, langsung aja di kolom komentar. Sekian dari saya, Muhammad Alvino Ramanda. Sekian dari saya, Iskan Robani. Saya Fadil Ramadan Taufik Ali. Dan saya Jueria. Ya, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.